Halo pecinta film, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan diberi rezeki melimpah. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film Resident Evil Extinction 2007. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, bagaimana keseruan alur ceritanya? Selamat menonton! Tepatnya di kamar mandi, Alice terbangun dengan keadaan tanpa busana. Dalam keadaan bingung dan hilang ingatan, Alice mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Namun ia malah mendapati sebuah ruangan Red Queen, persis seperti dengan jebakan laser kematian. Meski ada kalanya Alice berhasil melewati hal itu dan mencari jalan keluar lain, namun Alice harus tewas karena jebakan Umbrella telah disiapkan dengan begitu rapi dan juga banyak. Ternyata Alice tersebut merupakan sebagian dari kloningan yang sengaja Dr. Sam Isaac buat untuk bisa menciptakan Alice yang sempurna. Meski sudah ribuan mayat ia buat, tetap saja ia masih belum bisa menemukan Alice yang benar-benar sempurna untuk menandingi kemampuan Alice asli yang telah melarikan diri. Perusahaan Amerika, tepatnya markas The Hive, kini terletak di tanah tandus dikelilingi oleh para zombie. Akibat kejadian mengerikan di kota Raccoon, sebulan kemudian dunia pun mengalami hal mengerikan. Di mana dari hilangnya populasi manusia, permukaan bumi menjadi kering dan mendadak menjadi tandus. Beberapa orang yang tersisa di bumi di antara mereka hidup di jalanan dan terus berjalan. Alice yang berkelana seorang diri, kini mencari seseorang untuk dibantu, di mana ia pun kini mendatangi sebuah fasilitas medis karena terdengar radio meminta pertolongan. Namun sialnya semua itu hanyalah jebakan semata dari beberapa geng yang bertahan hidup dengan cara membegal. Alice yang terbangun dengan keadaan terikat diberikan kepada anjing zombie, malah membuat geng tersebut keheranan karena Alice bisa dengan mudahnya mengendalikan anjing-anjing zombie. Setelah berolahraga, Alice yang tidak tahu arah tujuan terus berkendara. Kini kelompok Oliveira semakin banyak dengan seorang wanita bernama Claire. Mereka terus berkendara kemanapun untuk mencari persediaan. Rupa-rupanya fasilitas bawah tanah Umbrella bukan cuma di Raccoon City saja. Nyatanya setiap negara memiliki hal itu. Contohnya Paris, Jepang, dan lain-lain. Di mana mereka pun kini mengadakan sebuah rapat penting untuk membuat sebuah proyek Alice yang bisa melawan T-Virus yang jelas-jelas sudah mereka buat. Namun semua itu tidak akan berjalan mudah. Alice yang masih berkelana di area sekitar untuk mencari orang-orang yang bisa ia selamatkan, kini mendapati sebuah catatan dari salah satu mayat yang membusuk. Rombongan Carlos yang berencana mencari tempat perlindungan kini bersedia singgah di sebuah motel atas arahan dari Claire, pemimpin mereka sendiri. Oliveira yang masuk ke dalam motel dengan LJ untuk mengecek area tersebut tiba-tiba. LJ ingin membicarakan hal itu kepada kelompok di The Hive. Dr. Sam kini mencoba melakukan penelitian kepada salah satu zombie untuk menciptakan bibit-bibit perlawanan kepada T-Virus. Dengan bahan bakar yang semakin menipis, bahkan juga persediaan makanan yang mereka punya sudah habis. Claire bingung harus kemana lagi mereka mencari. Hal itu dia bicarakan kepada Oliveira yang tengah memasang beberapa CCTV. Di tengah malam, secara tiba-tiba badai kini datang, membuat kelompok Claire panik dan menyuruh timnya untuk masuk ke dalam kendaraan. Sementara itu, Alice yang telah memutuskan pergi dari kelompok, karena jika bersama mereka, ia mengklaim akan membuat bahaya kelompok itu, dikarenakan Umbrella terus mendeteksi keberadaannya. Terlebih lagi, dengan kemampuan baru yang ia miliki, Alice semakin tidak terkendali. Dr. Sam yang berhasil membuat cloning Alice secara sempurna.
Setelah kehilangan motornya semalam, Alice kini harus berjalan kaki di tengah gurun. Berpikir ingin kembali kepada kelompoknya pun semakin besar. Apalagi ia mulai merasakan tanda bahaya di sekitar, di mana benar saja di tengah kelompok yang tertidur. Burung-burung gagak kini memenuhi area mereka berjumlah sangat banyak, di mana burung-burung yang sudah terinfeksi mulai mencari mangsa. Hal itu memacu Claire mengarahkan mereka semua untuk pergi. Namun, akibat pandangan yang terbatas, mobil bus yang terjebak membuat Claire bersepakat menjemput kelompok dengan bantuan Olivera. Dan beruntunglah dengan kemampuan baru yang ia punya, Alice dengan mudahnya membantu bahkan melenyapkan gagak-gagak tersebut dengan sekejap mata. Meski sudah menelan banyak korban, kehadiran Alice sangat membantu. Dan akibat menggunakan kemampuan barunya, Alice yang tidak sadarkan diri mulai terdeteksi keberadaannya oleh Sam yang bermaksud mencarinya bahkan menangkapnya. Alice yang kini terbangun setelah lemas menggunakan kemampuannya, tampaknya disambut senang oleh kelompok. Namun lagi-lagi karena keberadaan Alice selalu dilacak, Alice takut akan membahayakan mereka. Meski sangat disayangkan, Olivera tidak bisa berbuat apa-apa. Dr. Sam kini meminta persetujuan Albert Wesker untuk bisa menangkap Alice asli atas dasar kepentingan Umbrella. Dari buku yang ia dapatkan, Alice mengarahkan kelompok ini untuk pergi ke Alaska saja karena terdapat transmisi jika di sana tidak ada infeksi. Walau Claire merasa khawatir, namun semua ini tidak ada pilihan dan mereka pun harus mencobanya. Di tengah perjalanan yang panas, mereka dibuat terkejut dengan keadaan kota sudah sangat kacau. Perjalanan mereka pun kini terhambat dengan hadangan kontainer misterius, dan karena tidak ada jalan lain, mereka pun bermaksud memindahkan kontainer tersebut. Namun sebelum itu, Claire mengarahkan kelompok untuk berada di posisi siaga, karena seperti yang kita tahu, semua selalu terjadi secara tidak terduga. Ternyata zombie-zombie yang keluar bukan zombie-zombie biasa. Zombie itu sudah dieksperimen dengan kemampuan dan kepintaran khusus oleh Dr. Sam agar tidak mudah ditumbangkan. Tentu saja, bagi Alice hal itu bukanlah masalah besar. Akan tetapi untuk kelompok yang pada dasarnya manusia biasa, itu semua sangat merepotkan. Beberapa kelompok pun kini harus tumbang karena Alice tidak mampu melindungi semuanya. Bahkan Dr. Sam kini mematikan sistem Alice. Namun, Alice yang melawan bahkan melacak kini mengetahui keberadaan Dr. Sam. Dan setelah merusak prosesor dari sistem Umbrella, Alice datang ke area persembunyian Dr. Sam. Meski ia berhasil kabur setelah mendapatkan gigitan, namun Alice enggan menembak karena ia membutuhkan helikopter tersebut untuk mereka bisa ke Alaska. Setelah mendapatkan gigitan, Dr. Sam terus menyuntikkan antivirus secara tidak terkontrol walau hal itu sudah dihentikan oleh Slater. Namun yang terjadi, semua ini akan bertambah sulit karena Dr. Sam sudah bermutasi. Alice yang bermaksud membawa helikopter di tengah ribuan zombie kelaparan di area The Hive, lantas mulai menyadari Olivera terinfeksi. Alice sangat terpukul akan hal ini, namun ini adalah satu-satunya cara mereka masuk ke The Hive untuk mengambil helikopter dengan mengorbankan Olivera. Berbekal mobil berisi tangki bensin, Olivera mulai menjalankan aksinya dengan bom yang sudah ia bawa. Dalam waktu terbatas, mereka mulai melakukan penerbangan dan Alice yang memilih untuk tinggal. Alice mulai memasuki The Hive untuk menyelidiki pihak Umbrella yang sudah membuat klon dirinya dengan begitu banyak. Dan untuk yang pertama kalinya Alice bertemu dengan White Queen yang berbeda dari Red Queen. Karena sistem ini sangat ramah, di mana ia memberitahukan mengenai Dr. Sam yang sudah bermutasi tidak terkendali. Jadi Alice diarahkan untuk menghabisi. Di ruang gelap, Alice kini diserang oleh Dr. Sam, bahkan ia mendapati tubuh tiruannya terbujur lemas. Alice di sini terus mencari Dr. Sam untuk menghentikan perbuatan gilanya. Ternyata Dr. Sam kini benar-benar sudah bermutasi mengerikan, di mana tubuhnya pun bisa meregenerasi luka dengan cepat. Tepat di area kota Jepang, mutasi T-virus sudah memporak-porandakan kota. Namun, di The Hive Jepang yang lagi-lagi tersembunyi di bawah tanah, Albert Wesker yang mulai mengambil alih kendali, tampaknya dibuat panik ketika Alice berencana memburu mereka semua ke penjuru dunia dengan bantuan ribuan cloningnya. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel ini. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.